الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. Segenap pengurus Masjid At-Thayyib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik, pertolongan dari Allah lah, sehingga di dalam kesempatan yang mulia ini, pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, umur yang panjang, sehat badan, sehingga nikmat tersebut mampu kita syukuri untuk hadir melangkahkan kaki di dalam rumahnya yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Kita berharap atas apa yang telah kita kerjakan daripada salat fardu subuh secara berjamaah dan juga dilanjutkan dengan majlis ta'lim sampai tibanya waktu syuruk, insya Allah kita berniat untuk salat sunat isyraq bersama-sama. Maka mudah-mudahan semua itu menjadikan sebab Allah kabulkan segala amal ibadah kita. Allah ampuni semua dosa kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa semua guru-guru kita. Dan semoga hal tersebut menjadi sebab Allah memanjangkan umur kita di dalam taat kepadanya. Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, serta Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini ulun hanya menggantikan daripada jadwal guru kita, yaitu Guru Haris Pak, yang mana beliau berhalangan masih di Martapura di Banjar, yang mana beliau uzur berhalangan untuk mengisi kajian pada subuh hari Selasa ini. Oleh karenanya pengurus masjid meminta kepada ulun untuk menggantikan beliau. Baru tadi malam Pak Toyo menghubungin ulun, jadi bingung aja, dan alhamdulillah pas karena waktu ulun kosong, alhamdulillah kawan mengisi di sini. Ulun apa kira-kira nanti apa yang akan di sini terserah aja, apa kisah Palu kalau ada apa ya. Itu kisah, jadi kita subuh ini tidak ada apa-apa. Jadi insya Allah kita isi waktu kosong ini sebagaimana sabda Nabi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyebutkan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsa thumma shalla rak'atain. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang melakukan salat subuh secara berjamaah
Jadi syaratnya untuk mendapatkan kelebihan fadilah di dalam hadis ini, orang tersebut melaksanakan sholat subuh dengan catatan secara berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk untuk berzikir kepada Allah, baik berzikir membaca Al-Quran, baik berzikir bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, ataupun dia duduk tidak mengucapkan apa-apa tapi dia mendengarkan majalisul ilm, majelis ilmu. Kemudian sampai waktunya waktu syuruk, kemudian dia bukan langsung pulang, tapi dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah isyraq. Maka orang yang mengerjakan hal semacam itu, kata baginda Nabi, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Nabi tammatan. Kata Nabi, orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kita setiap hari mampu untuk mendapatkan pahala haji dan umrah walaupun kita tidak datang ke tanah suci. Tapi beda Bu ya dengan orang yang melakukan haji dan umrah yang datang ke tanah suci. Kalau ini hanya kita dapatkan fadilah pahalanya. Jadi jangan juga yang belum haji setelah pengajian ini tiba-tiba kita jauh haji di sini. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pahala haji dan umrah, itu pahalanya. Jadi Vietnam kita jauh haji itu habis bahagia hanya orang kita aja Indonesia. Ya Pak, orang Arab itu ya sebulan sekali bahagia, misalkan setahun sekali bahagia, kan ada ini jauh haji. Oh Pak Haji ya ada. Jadi nanti jauh Pak Haji itu bubuhan kita ya, bubuhan Indonesia, bubuhan Asia. Nah ini luar biasanya kita supaya mengenalkan kepada orang bahwasanya aku ini suami haji. Kan itu biasanya. Cuman ini apa? Fadilah yang kita dapatkan adalah bisa kita mendapatkan setiap hari pahala orang yang berhaji dan berumrah secara sempurna, dan dua-duanya lagi kita dapatkan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita hadir sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir kepada Allah sampai tiba waktu syuruk, kita sholat sunnah 2 rakaat, baik berjamaah ataupun tidak. Kita akan mendapatkan kelebihan di antara pahala haji dan umrah ini. Apakah lagi kita yang tinggal dekat dengan masjid, kemudian masjid senantiasa memberikan kepada kita sholat 5 waktu secara berjamaah, maka kira-kiranya tidak ada alasan bagi penghuni ataupun orang-orang yang tinggal di Gang Syahdan Thayyib ini untuk tidak ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena sudah disediakan masjid di dalam gangnya. Kemudian para pengurus masjid tidak hanya menyiapkan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah, tetapi subuh dan malamnya juga disiapkan untuk hadir di majelis ilmu. Tinggal modal duduk saja, tinggal modal duduk, tidak perlu ada yang dibayar, bahkan parkir pun gratis. Bisa berapa? Kalau Bang Pian pulang daripada ini sekali hendak menyalakan motor biar parkir aja dong, parkir ada. Tapi Pian kalau yang keluar dari Gang Syahdan Thayyib ini banyak warung-warung pinggir jalan nih, warung makan kah, warung apa kaya, warung apa aja, singgah aja biar singgah di sana pakai motor hendak berguling. Kita tukang parkir, bayar parkir dulu 2.000, tak keluar duit kita 5 kali singgah ke warung ada 10.000 pulang tuh. Tapi kalau biar singgah ke dalam masjid, insya Allah
Insya Allah di masjid manapun tidak ada parkirnya yang berbayar sekalipun ada petugas parkirnya. Sekalipun ada petugas parkirnya. Ini kita luar biasa berterima kasih kepada para pengurus masjid yang mana memfasilitasi di dalam masjid kita, banyak mengundang guru-guru untuk mengisi kajian-kajian majelis ilmu, baik setelah sholat subuh ataupun setelah sholat maghrib. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengarkan tentang nasihat-nasihat para ulama. Kenapa? Ini adalah sarana kemudahan untuk kita semua, untuk masyarakat semua, agar kita benar-benar menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tuh di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Yang artinya kata Allah apa? Hanya saja orang yang memakmurkan masjid itu, orang yang mampu menghidupkan masjid, mengisi masjid, memakmurkan masjid, hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kalau kita pahami daripada tekstual ayat ini, bagus, daripada para ulama pemahamannya, maka apa? Orang yang sering hadir ke masjid, orang yang senang datang ke masjid, maka menunjukkan orang tersebut ada iman di dalam hatinya dan di dalam dirinya. Maka mudah-mudahan dengan sebab kita senang ke masjid, sering ke masjid, mudah-mudahan iman yang ada di dalam diri kita menyatakan kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman kita tersebut sampai kita meninggal dunia. Karena tidak ada yang berharga yang kita bawa nantinya setelah kita meninggal dunia kecuali iman yang ada di dada kita. Semoga Allah istiqomahkan. Maka dengan firman ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau kita pahami, kita pikirkan betul-betul bahwasanya jabatan ataupun tugas yang paling bagus, pekerjaan yang paling bagus, paling mulia adalah para pengurus masjid. Para pengurus masjid. Kenapa? Dengan sebab jabatannya sebagai pengurus masjid, mau tidak mau harus sering-sering datang ke masjid. Kenapa? Minimal sopan, minimal mau ketika kita dilantik sebagai pengurus masjid, tapi orangnya ada suami jemur masjid. Nah ini minimal sopan. Oleh karenanya pekerjaan yang paling mulia dan membantu kita untuk sholat berjamaah adalah sebagai pengurus masjid. Ini luar biasa. Kenapa? Dengan sebab jabatan dan pekerjaan kita inilah yang akan membantu kita untuk sering datang ke masjid. Ada kelebihan orang yang sholat berjamaah, yang mana pada suatu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, ketika sholat asar kalau tidak salah, beliau pada waktu itu sibuk mengurus kebun kurma milik beliau. Lagi panen sibuk mengurus kebun kurma. Tiba-tiba keasikan ngurus kebun kurma, beliau ingin sholat asar. Ingat, oh ya sudah masuk waktu sholat asar. Maka beliau keluar dari kebunnya menuju pergi ke masjid. Ternyata apa bu? Orang di dalam masjid sudah selesai sholat berjamaah. Ketika beliau menemukan dan mendapati keadaan semacam itu, orang-orang di masjid sudah selesai sholat berjamaah, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena ketinggalan sholat berjamaah. Sholat berjamaah bukan ketinggalan waktu sholat.
Padahal kalau bahasa kita masih bisa kok sholat sendirian, kan begitu. Tapi beliau tidak. Kenapa? Beliau menangis sejadi-jadinya. Bahkan ketika beliau sholat asar tersebut sendirian sambil menangis, ketika selesai sholat beliau bilang, aku wakafkan kebun kurmaku yang ada itu untuk kaum muslimin, untuk umat Islam semuanya. Aku wakafkan. Kenapa? Karena gara-gara kebun kurma itulah yang melalaikan aku untuk sholat berjamaah. Ini luar biasanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikut semacam ini. Kalau tidak banyak, minimal sedikit kita bisa berusaha. Apapun yang menghalangi kita untuk bisa mengerjakan sholat fardu berjamaah, maka ayo kita tinggalkan. Pekerjaan melalaikan kita, menyibukkan kita untuk hadir ke masjid, datang ke masjid, maka siap tinggalkan pekerjaannya. Yang mana yang berbalas? Bini mengganggu kita datang ke masjid, sudah bertaping, sudah berkupiah, tinggal buka ruang ditarik bini, ditamping sama nenya apa? Ya, apa? Tinggalkan bininya. Siapa kayak itu? Mau kadang pancing aja lah. Soalnya seorang apa ianya bahaya, pada jadi sering berjamaah biasanya. Artinya apa? Sesuatu apapun yang menghalangi kepada diri kita untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah, ayo tinggalkan. Kenapa? Karena di dalam hadis diceritakan, yang mana hadisnya ini marfu, riwayat daripada para sahabat. Di dalam kitab Nasaihul Kiniyah, apa kata para sahabat? Tidak pernah sampai berita kepada kami bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah sholat sendirian. Tidak pernah sampai berita kepada kami. Artinya apa? Nabi Muhammad senantiasa sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah. Maka kalau kita lihat perhatikan di akhir zaman ini, bukan hanya sekedar bermewah-mewahan, bermegah-megahan membangun masjid, tapi poin pentingnya adalah ayo kita berlomba-lomba, bersaing-saing, semangat di dalam memakmurkan masjid. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebagai hamba Allah yang beriman dan percaya kepadanya. Ini yang tidak kita perhatikan. Dan juga kebanyakan di antara kita, masjid-masjid di sekitar kita, kira-kira kita kekurangan masjid gak Pak? Kekurangan masjid gak Pak? Bahkan saking banyaknya masjid dalam gang sini masjid, keluar sedikit di masjid pulang, berjalan sedikit di masjid pulang, banyak banget. Itu baru masjid belum langgar ya. Itu baru masjid belum langgar. Kita di akhir zaman ini Pak Bu tidak kekurangan masjid, tapi kita di akhir zaman ini kekurangan anak-anak muda yang sering datang ke masjid. Ini yang kita kekurangan ini. Maka tugas kita adalah ayo bagaimana caranya anak-anak muda yang ada di sekitar kita agar hati mereka senantiasa menjadikan masjid ini sebagai mall bagi mereka. Tapi bukan juga sebagai tempat main bola, usaha lain. Tapi maksudnya apa? Dikit-dikit mereka bermainnya ke masjid, dikit-dikit hobinya ke masjid, dikit-dikit senangnya ke masjid. Kenapa? Kita lebih aman dan lebih percaya kalau anak kita mainnya di masjid ketimbang anak kita mainnya di mall. Jujur loh. Kira-kira yang pasti dulu duit langsung banget habis. Lah, artinya tapi kalau yang ke masjid, insya Allah ini aman di sana. Insya Allah ini akan sedikit banyaknya dia akan melihat orang bagaimana cara sholat, bagaimana cara azan, bagaimana cara berwudu yang benar. Kan itu yang dia lihat. Maka tugas kita di akhir zaman ini, insya Allah bapak-bapaknya udah soleh, amin, ibu-ibunya udah solehah. Maka tugas kita bagaimana keadaan keluarga kita, anak cucu kita. Apa yang sedang dia lakukan saat ini? Pernah diceritakan dulu Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda, seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden. Beliau hidup di dalam keadaan yang sangat
sangat zuhud, sangat sederhana, tapi beliau memiliki anak sebanyak 15 orang. Memiliki anak sebanyak 15 orang. Kita wah ini kan nama umat ya, kata umat sini orang bahar itu aja ini mah. Kada ada apa kita orang bahar itu kada ada BKB-KB-an. Ya malah mungkin bubuhan dia termasuk juga ini. Kada BKB-KB-an. Berapa anak? 10 anak. Cucu berapa? Cucu 30. Nah, ini orang-orang bahari anak ini luar biasa. Jadi apa? Aku berbangga kepada kalian atas banyaknya keturunanmu. Kenapa? Dengan sebab banyak keturunan kita, maka banyak pula umat Rasulullah. Kan begitu Bu ya. Niat malah anak, malah cucu supaya apa? Supaya membanyaki umat Nabi Muhammad. Supaya surga itu kita isi, kita hibangi dengan penuh dengan umat Nabi Muhammad. Amin. Maka zaman dulu Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz beliau memiliki anak 15 orang. Ketika di akhir usianya beliau sakit, maka orang-orang bertanya kepada beliau, wahai imam, wahai khalifah, apa yang akan engkau tinggalkan untuk ke-15 orang anak-anakmu ini? Sedangkan engkau tidak terlalu banyak mempunyai harta. Maka coba perhatikan juga. Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz beliau dengan yakinnya dan dengan tegasnya beliau menjawab, aku tinggalkan mereka semua ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku didik mereka semua agar mereka menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh. Sebab kalau mereka takwa kepada Allah, ada ketakwaan, ada iman di dalam diri mereka, maka Allah yang akan menjadi pelindung dan penyelamat bagi diri mereka. Artinya aku meninggal walaupun tidak meninggalkan harta, insya Allah mereka akan aman. Mereka akan damai. Mereka akan tetap bersaudara. Tidak ada yang diperebutkan. Kan begitu ya. Kita kalau banyak meninggalkan harta, ya Allah, terkadang harta yang kita tinggalkan padahal kita niat meninggalkan untuk apa? Untuk ahli waris kita, mereka bisa berbagi, bisa hidup dengan enak dan tenang dan nyaman. Tapi ternyata ketika kita meninggal dunia, justru harta tersebut yang membuat, yang menjadi akar masalah daripada pertengkaran antar saudara. Kenapa? Karena memperebutkan harta warisan orang tua yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya, ayo kita didik anak-anak kita, ayo kita ajarkan kepada mereka bagaimana agar mereka senantiasa hati terpaut dengan masjid. Bagaimana agar hati mereka senantiasa ikut hadir di dalam majelis ilmu. Karena di akhir zaman ini Bu, yang banyak terjadi itu adalah kenakalan remaja. Kadang-kadang disangka kenakalan orang Tuhan. Adalah orang Tuhan, kenakalan orang ada. Kenapa? Karena yang digoda oleh syaitan imannya itu adalah para anak muda. Men orang tua kayaknya kada lagi digoda syaitan. Kayaknya tuh syaitan melihat orang tua ada nafsu lagi yang menggoda di syaitan. Kenapa? Ini sudah kada mempan lagi dari goda. Sudah apa? Pikirannya ke masjid saja lagi. Tapi pun anak muda digoda sedikit, disekol sedikit, bisa goyah imannya. Oleh karenanya kita tanamkan bagaimana cara mentauhidkan Allah di dalam hati mereka. Bagaimana agar yang mereka pantau itu, yang mereka yakini di dalam hati bahwasanya memang orang tuaku tidak memperhatikan mereka. Orang tuaku sedang tidak mengawasi mereka. Guru-guruku sedang tidak mengawasi mereka. Tapi Allah senantiasa mengintai dan mengawasi mereka dimanapun mereka berada. Maka itu yang kita tanamkan di dalam kehidupan, di dalam pikiran anak-anak muda kita zaman saat ini. Agar apa? Dimanapun mereka hidup, dimanapun mereka tumbuh, insya Allah mereka tumbuh membawa iman yang ada di dalam dadanya.
Ini yang kita perlu kita usahakan, bagaimana caranya anak-anak muda kita agar mereka sering, ini jangan kata dia anak muda itu biasanya mereka makan nanti dua ke masjid apabila hari Jumat banyak makanannya, nah itu baru tuh banyak anak mudanya. Bahkan kita jadi imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bisa ini makan loh, dulu mulanya bertahan keluar mantri apa nasi kotak itu ya bang, andai kan 5 waktu nangka itu bisa 5 waktu itu nangka itu ya harusnya wiwirnya masjid apa, tapi ada masalah. Yang penting bagaimana cara kita membuat mereka untuk senang ke masjid, walaupun yang mereka inginkan adalah nasi kotak misalkan, karena masalah. Mudah-mudahan banyak kita memasukkannya saldo khas masjid ini 5 waktu misalkan awal menggunakan nasi kotak, bahkan tidak hanya itu aja, bagi jamaah yang sholat bisa pertama 100.000 bisa murah, jamaah saf kedua 50.000, saf ketiga 20.000, saf keempat 10.000, saf kelima 5.000, saf keenam 2.000. Kira-kira yakin ulun himpang masjid ini? Yakin ulun? Kira-kira kan yakin Pak? Kira-kira tuh? Kayaknya yakin benar Pak. Nyata sudah. Artinya apa? Artinya kita ini lebih percaya dengan sesuatu yang zahir, yang nampak, ketimbang sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak. Sedangkan makanya itulah fungsinya pahala dan dosa itu tidak terlihat. Pahala dan dosa itu tidak terlihat. Agar apa Pak Ustaz? Agar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah ingin menguji di antara kita siapa orang yang benar amalannya, siapa orang yang paling yakin hatinya. Maka Allah menguji semacam itu. Hanya orang yang kuat imannya, yang percaya bahwasanya benar ketika kita beribadah akan Allah balas dengan pahala, ketika kita bermaksiat akan Allah balas dengan dosa dan siksaannya. Itu hanya diyakini oleh orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak banyak yang bisa ulun sampaikan pada subuh pagi Selasa ini, itu harapan kita bersama adalah mudah-mudahan ini masjid menjadi masjid yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang mampu merubah kehidupan kita yang asalnya kita jauh kepada Allah tambah dekat, yang asalnya kita jahil terhadap ilmu agama menjadi alim, tahu tentang bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh Pak, ulun mulanya di pondok biasanya anak-anak santri itu, dan ini luar biasanya apa ya, daripada pada datang menguji pondok, jadi ulun itu menguji seorang pada Bang Alihnya lah. Maksudnya apa? Itu mereka pondok di tengah-tengah kota, di jalan Dr. Sutomo, atau kalau dia Pak sini ya. Pas menyapian tahu yakin pasti ada jaga tahu presiden motor. Nah, pas di presiden motornya itu tengah kota tadi itu ya. Tengah kota. Jadi kita apa? Sebelah kanan pasar Segiri, sebelah kirinya ya Buswana. Ayo kayak bagian di tengah kota. Dan mereka ketika turun ke bawah, lantai bawah sudah erat dah. Ya, lantai 3, lantai pertama erat, lantai 2, lantai 3, nah itu musolahnya, sekolahannya. Adapun asramanya di belakang situ, di belakang eratnya. Pas masuk sedikit aja, pas di presiden motornya, nah di bengkel motor, di situ pondoknya, yang ada pakai pagar apa-apa dia berada. Jadi bilanya umpamanya adalah desa bujur, hendak keluar, hendak bulik, hendak kabur, nyaman benar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada berita yang kami dapatkan dan yang kami ketahui ada santri yang kabur. Alhamdulillah ada. Kenapa? Dengan segala macam pengawasan pendidikan yang kami terapkan,
mudah-mudahan ini menjadi sebab, dan ulun sering mengingatkan kepada mereka itu bahwasanya gitu, sekarang ini kalian beruntung berada di dalam sini. Kenapa? Kalau andaikan saat ini kalian berada di luar, mungkin yang ada di tangan kalian itu bukan lagi tasbih, tapi apa? HP. Yang ada di samping kalian ini bukan teman kalian sama-sama sholat berjamaah, bukan lagi. Tapi kalau sudah di luar, itu bisa-bisa yang di samping adalah ayam bembel. Nah, maka itu artinya apa? Di luar sana menjadi tren. Kalau kau anak muda tidak punya pacar, maka bukan anak muda namanya, tapi kai-kai. Kayaknya tuh, nah kayak itu. Tapi di sini dulu perhatikan trennya, siapa yang ada pakai siwak itu nama Subhani. Siapa yang ada pakai sorban, ada pakai selendang itu nama Subhani. Ini trennya. Kenapa bisa begini? Karena itulah kalian sedang dikumpulkan di dalam golongan orang-orang yang memang tidak main HP, di dalam golongan orang-orang yang memang hanya sibuk dengan pelajaran kitabnya, dengan hafalan Al-Qur'annya, dengan ibadah dan amaliyah sehari-harinya. Maka yang akan tertanam di dalam diri mereka nanti, walaupun mereka sudah keluar lulus dari pondok, silahkan jurungin HP, insya Allah dijamin mereka main HP mampu membedakan, oh ini baik, oh ini buruk, oh ini baik diambil, oh ini buruk jangan diambil. Insya Allah ada mudah terpancing. Kenapa? Karena orangnya main HP sudah agak lumayan remaja sudah. Tapi mau akan main HP, ya Allah, kita ini di luar tidak menutup kemungkinan. Dan tadi juga menyusahkan, belum sekolah harap cucu pada main HP. Cucu nama jadi ini jalan kayaknya siapa WA nih, ya biasa kerja tuh siapa WA, oh ini lain WA kayak aja, ini video call, nenek video call, oke cara mangkatnya masih sini kayak wah cucu nama jadi kayak ya Pak. Belum sekolah cucunya pulang, belum sekolah sudah ada tanda-tanda main HP. Nah inilah artinya apa? Orang di luar sana, orang barat sana ingin menghancurkan agama kita, ingin menghancurkan agama Islam, itu bukan dengan cara umat Islamnya dibunuhi, tapi orang luar sana ingin menghancurkan agama kita, yaitu dengan cara mereka hancurkan pola pikir anak-anak muda kita. Kenapa? Mereka tahu ini anak-anak muda adalah penerus generasi bangsa dan agama ini. Kalau anak mudanya sudah hancur, insya Allah pada depan hubungannya insya Allah lah. Artinya 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka agamanya pun juga ikut hancur. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan terakhir Nabi menyebutkan di dalam hadis, keadaan umatku di akhir zaman ini kata baginda Nabi, yang mana mereka pagi-pagi beriman, tiba-tiba sore udah menjadi kufur. Baru pagi beriman, sore udah jadi kufur. Atau malam mereka beriman, pagi udah jadi kufur. Kenapa? Saking tidak melengkapnya iman di dalam diri mereka. Bahkan yang kita sayangkan adalah orang-orang yang diam di pedalaman, yang jauh daripada ulama, yang jauh daripada majelis ilmu, yang jauh daripada guru-guru. Apa? Mereka rela menjual agama hanya demi mendapatkan satu kotak mie dan juga satu piring telur, 5 kilo beras, mampu menjual agama mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sampai sudah waktunya, alhamdulillah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di perkumpulan yang singkat ini bisa menjadikan kita hamba yang benar-benar beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, taufik, pertolongannya agar kita mampu mengisi di sisa-sisa kehidupan kita ini dengan amal taat, amal ibadah, amal soleh yang dianjurkan dan diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah jaga semua keturunan kita, Allah pelihara anak cucu kita, Allah berkahi kita semua, Allah rahmati
merahmati rumah tangga kita, dan Allah ridhoi setiap langkah kita, serta Allah bimbing kita dunia wal akhirah, dan Allah selamatkan kita, serta Allah kumpulkan kita di dalam surga nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun salah mohon dimaafkan, banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha dengan Tuhan pian semuanya. Ini kayaknya kita banyak berkesah aja lah pada subuh hari ini. Memang ulun bingung juga apa kira-kira di waktu pertemuan sekali ini kita ulun tamat-tamat, kira-kira tuh apa kita pertemuan sekali ini ulun tamat-tamat. Jadi ya kadang-kadang pengesah aja, artinya ya sekedar menyambung silaturahmi lah. Artinya mudah-mudahan bila kesempatan kita bisa bertemu lagi, pian panjang umur, sehat walafiat. Ulun kita doakan nanti itu juga mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran di dalam mengurus dan mengayomi anak-anak muda yang ada di Pondok Ulun, anak-anak santri yang sedang berjuang dan belajar di Pondok Ulun. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Billah taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa di surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di wa tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'il ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.